tentang penyuluhan generasi berencana Genre. Jadi generasi berencana teh singkatnya naon? Genre. Bagi remaja. Ya sedena remaja kan? Ada anak-anak. Jadi remaja itu bisa dibilang dari kelas 7 ya, itu udah termasuk remaja. Nah, apa itu genre? Dia nu kantos terang teh genre teh naon? Generasi berencana teh mah kumaha? Kantos ngadangu teh? Nama terang berarti nya? Mohon. Nah, teman-teman, genre tehnya sebuah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Jadi genre itu teh salah satu program di BKKBN. Terang teh BKKBN. Nah, BKKBN teh anu fungsina teh buat mengurus tentang kependudukan dan keluarga berencana nasional. Jadi BKKBN teh ngurusnya tentang anu berhubungan dengan keluarga berencana. Nah, ini teh untuk apa? Nah, untuk menyiapkan remaja dan pemuda agar memiliki perencanaan masa depan yang matang. Nah, program ini tuh bertujuan membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dari mulai pendidikan dan karir serta perilaku beresiko seperti pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Jadi genre itu tuh di bawah naungan BKKBN, yang mana salah satu programnya adalah generasi berencana, yang mana sasaran program generasi berencana itu tuh para remaja gitu. Nah, buat apa katanya diadain genre? Nah, diadain genre tuh untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Terang kesehatan reproduksi? Terang. Nah, terus anu kadua bentuk sikap dan perilaku hidup berencana. Kan ayeuna mah sebenarnya anu remaja teh kehilangan arah gitu. Nah, salah satu program genre itu teh buat membentuk perilaku, sikap dan perilaku hidup berencana kalian gitu. Karena emang ini sasaran dari BKKBN teh buat para remaja supaya remaja teh bisa mempunyai perencanaan gitu. Kan kalau upami genre itu kan teh kayak di bawah BKKBN ya. Kalau upami sasaran ibu mah biasana siga posyandu nih terang teh. Ibu-ibu suka posyandu nyanyi anak bayina. Nah, itu sasarannya ibu-ibu. Tetapi kalau yang genre ini tuh sasarannya remaja kalian gitu, karena itu semuanya di bawah naungan BKKBN. Nah, terus mencegah pernikahan dini juga, karena sekarang di Indonesia pernikahan dini itu meningkat. Di sini ada yang berniat nikah dini. Nah, itu dilarang ya. Kenapa dilarang? Karena banyak hal negatifnya gitu. Nah, terus mencegah seks bebas juga, karena sekarang seks bebas tuh merajalela ya. Jadi seks bebas tuh bukan hanya secara offline ketemu langsung gitu ya, yang belum melakukan akad nikah, tapi sekarang online juga banyak ya. Nah, makanya program genre itu diluncurkan oleh BKKBN untuk mencegah itu gitu. Nah, terus penyalahgunaan narkoba, mungkin dia kayak terkenal rencangan gitu sih. Kan kalau narkoba mah kayak salah satu nanti ganja nu kaditunya. Di kota mah kayak itu diperjualbelikan. Pami di dieu mah naon bahasa nanti nih terang teh. Jadi nanti siga mabok-mabokan kecil gitu. Itu termasuk penyalahgunaan juga ya. Makanya di sini tuh diluncurkan program remaja berencana gitu. Jadi remaja berencana itu sebenarnya pemerintah kan nggak bisa turun langsung kan. Nah, lewat supaya bisa memantaunya kan, makanya lewat BKKBN ini yang mana tujuannya ke para remaja gitu. Nah, apa sih ciri-ciri remaja berencana itu? Nah, remaja berencana itu adalah pertama ini mengenal dan menjaga diri sendiri. Kalian udah bisa mengenal diri sendiri sejauh ini? Udah tahu cita-citanya, rencananya gitu. Mungkin kalau ini rencananya, kalau kalian SMA-nya mau kemana, kalau yang SMA mungkin kuliahnya mau kemana. Itu kan tandanya udah mengenal diri sendiri, memiliki tujuan hidup. Diciptakan teh buat apa? Nah, itu tuh salah satu tugas remaja berencana gitu, buat salah satu tugas BKKBN dengan luncurnya program genre itu teh supaya para remajanya bisa memiliki tujuan hidup, terus mampu membuat keputusan, dan yang terakhir tidak terpengaruh lingkungan negatif. Terus di sini ya, triad KRR itu 3 masalah utama yang sering dihadapi remaja. Nah,
Nah, jadi fokus genre ini tuh ada 3. Makanya kalian tahu nggak ini genre, salam genre tuh kayak gini. Pernah kedengar nggak? Nggak ya? Nah, ini salam genre. Salam genre tuh maksudnya tuh kayak gimana? Yang pertama, ini tuh 0 ya. Ini 3. Yang pertama itu pernikahan usia dini. Yang kedua yang sering dihadapi remaja sekarang tuh seks bebas. Yang ketiga penyalahgunaan narkoba. Di sini tuh 0. Makanya 0 kan ketiga ini. Berarti otomatis yang pertama tidak apa? Tidak menikah di usia dini. Yang kedua tidak seks bebas. Yang ketiga tidak penyalahgunaan narkoba, kayak tidak mabuk dan tidak menyalahgunakan narkoba itu. Makanya sosialisasi genre ini tuh dari di bawah BKKBN itu sudah menggaungkan 3 permasalahan ini gitu. Makanya nanti ada salam genre ini, salam genre itu mentiadakan, menolkan ya 3 masalah ini. Karena di Indonesia sekarang banyak banget pernikahan usia dini itu beberapa emang yang ada mungkin udah waktunya mau nikah di waktu usia muda. Ada juga yang emang dia tuh karena seks bebas akhirnya hamil di luar nikah, akhirnya menikah dini. Nah itu tuh sekarang tuh lagi marak ya di mana-mana. Coba kalian mungkin ada beberapa juga kayak baru juga keluar SMP dan nikah. Ada kan bahkan di pelosok-pelosok yang jauh banget tuh gitu di Indonesia, baru keluar SD juga karena dia hamil di luar nikah, akhirnya mau gak mau pernikahan usia dini. Dan itu tuh akan berdampak hal negatif banget gitu buat masa depannya. Nanti ngurus anak belum bisa, terus juga komunikasi efektif tentang keluarga juga belum punya gitu ya. Nah makanya ini tuh menjadi pilar utama gitu. 3 hal ini tuh gitu di bawah naungan BKKBN itu sedang mengurangi 3 hal ini gitu. Jadi tuh di bawahnya genre hadir untuk membantu remaja menghindari ketiganya gitu ya. Yang tadi itu pernikahan usia dini, seks bebas, sama penyalahgunaan narkoba. Terus kenapa sih kita tidak boleh menikah di usia muda gitu? Tidak boleh menikah di usia dini karena menikah di usia remaja itu berisiko menimbulkan berbagai permasalahan. Yang pertama, belum siap secara fisik, mental, dan emosional. Jadi pernikahan tuh bukan suatu hal yang mudah ya. Makanya kenapa sama negara aja tidak boleh menikah di usia muda, karena otomatis secara fisik, mental, dan emosional itu belum siap gitu. Terus yang kedua, ini hal yang paling utama juga, terhambatnya pendidikan dan pengembangan diri. Jadi kayak ibaratnya kalau contohnya tuh udah SMP langsung nikah nih, kayak belum juga main banyak sama teman, belum juga belajar banyak hal, belum juga mengeksplor banyak hal, tapi udah terhambat gitu karena pernikahan usia dini ini gitu. Makanya di sini juga digaungkan bahwa tidak menikah di usia muda teh supaya pendidikan bisa terus lanjut gitu ya. Terus yang terakhir, meningkatkan resiko masalah ekonomi dan konflik keluarga. Jadi kenapa katakan tidak buat menikah di usia dini, karena ekonomi aja tuh kayak bayangin gitu, contohnya tuh baru keluar dari SMP bisa kerja apa gitu. Sementara apalagi kalau udah punya anak ya, otomatis pengeluaran lebih banyak gitu ya. Makanya di sini tidak boleh gitu. Terus konflik keluarga juga akan lebih banyak. Karena apa? Karena contohnya ibunya atau orang tuanya belum dewasa gitu. Makanya yang pertama itu di sini tidak menikah di usia dini kayak tadi ya. Makanya apa solusinya? Fokus aja dulu buat meningkatkan pendidikan terlebih dahulu. Makanya tadi jangan seks bebas supaya ya hal negatif itu tidak menghampiri kita gitu ya. Terus mempersiapkan diri secara matang sebelum nikah, banyak dulu bekal, banyak dulu ilmu. Terus memahami pentingnya pendewasaan usia perkawinan, bahwa pernikahan itu tuh butuh bekal, butuh segala gitu ya buat menghadapi rumah tangga, apalagi nanti kalau udah punya anak gitu. Terus tidak melakukan seks bebas. Hal kedua yang digaung-gaungkan oleh BKKBN tentang program generasi berencana itu, yang kedua tidak apa? Tidak seks bebas. Nah, perilaku seks bebas pada remaja dapat berdampak serius. Jadi kadang apaan sih ini mah urusan pribadi, nggak kayak gitu. Itu tuh banyak hal negatifnya gitu. Seks bebas tuh yang pertama ini yang paling tidak diinginkan ya, kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Coba kalau ada kan sekarang berapa udah banyak banget juga gitu ya, kayak
hamil di luar nikah tuh udah hal biasa gitu. Nah, kenapa ini salah satu diluncurkan juga buat tidak melakukan seks bebas? Karena kalau udah hamil di luar nikah udah masa depan teh suram gitu ya. Kayak ibaratnya yang pertama keluarga malu, yang kedua sekitar menjauhi, yang ketiga nanti anaknya tidak punya keturunan dari, bukan tidak punya keturunan ya, jadi si bintinya tuh nggak ke ayahnya karena itu hamil di luar nikah. Bahkan secara syariat aja pernikahan bisa dilakukan dengan orang itu ketika udah melahirkan gitu. Saking Allah melarang pernikahan, saking Allah mengharamkan anak dari hamil di luar nikah gitu, karena kan nggak boleh ya. Makanya di sini juga sangat dilarang gitu ya untuk seks bebas. Dan terakhir tekanan psikologis dan sosial kayak tadi, pertama malu, anaknya juga kalau udah dewasa pasti malu ya gitu. Nah makanya seks bebas ini juga sangat dilarang gitu. Terus kita harus gimana dong gitu ya sebagai genre, sebagai generasi remaja yang berencana gitu ya. Nah harus menjaga batasan diri dalam pergaulan, apalagi kayak contohnya sekarang mungkin bergaul dengan, kan bukan di pesantren yang terjaga gitu ya, tapi bebas dimanapun, kita harus jaga batasan gitu. Mana yang harus bisa menjadi teman kita, mana yang mengajak ke hal negatif itu harus dijauhi gitu. Terus menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi terus yang terakhir ini berani mengatakan tidak pada ajakan yang beresiko. Jadi kayak ini sebenarnya nyambung ya. Jadi kalau ada orang yang ngajak ke hal negatif, contohnya main yuk, apalagi kalau enggak dari laki-lakinya ya, main yuk kemana gitu ya, kan pasti kalau laki-laki mah gayanya main kemana, ke yang jauh, contohnya ke yang sepi, kan otomatis itu kayak pasti kesananya mengarah ke hal negatif gitu. Makanya kenapa ini jangan, makanya kenapa katakan tidak, karena kita nggak tahu ketika sudah memenuhi ajakan itu apa yang terjadi, kan kita nggak tahu. Bahkan kalau nggak ada orang yang lihat pasti bisa melakukan apapun gitu. Makanya ini adalah salah satu 3 sikap yang bisa kita lakukan sebagai generasi berencana untuk menghindari seks bebas gitu ya. Terus yang terakhir di genre ini juga yang harus kita perhatikan, yang harus kita hindari dan yang disosialisasikan oleh BKKBN itu yang terakhir itu tidak menggunakan narkoba. Kenapa? Karena narkoba itu merusak, yang pertama merusak kesehatan fisik dan mental. Mungkin di sini perempuan mah jarang ya, biasanya yang narkoba itu kan laki-laki ya, yang copingnya tuh jelek gitu. Jadi coping stresnya itu mereka tuh ke narkoba gitu kan. Kalau perempuan mah stres cerita gitu ya ke temen gitu, jadi copingnya baik lah gitu. Banyak coping yang bisa dilakukan oleh perempuan, beda sama laki-laki. Mereka biasanya larinya ke narkoba, padahal negatif, padahal banyak banget efek negatifnya gitu. Kayak yang pertama itu kesehatan fisik dan mental, otomatis lama-lama itu bakal merusak sel-sel yang ada di dalam otak gitu. Jadi akhirnya prestasi belajar menurun dan masa depan dan potensi diri remaja menjadi terganggu gitu. Makanya ini kenapa narkoba juga merupakan salah satu yang harus dihindari. Terus gimana dong kita sebagai generasi yang berencana gitu ya. Nah sebagai generasi yang berencana, kita harus pertama menjauhi narkoba, itu udah jelas ya. Terus yang kedua, memilih lingkungan pergaulan yang positif, jangan kebawa sama sekitar-sekitar yang negatif. Terus yang terakhir, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Terus peran PR dan peran remaja. Jadi kita sebagai remaja harus seperti apa gitu ya. Tahu nggak PR? Nggak tahu. Nah PR tuh pusat informasi dan konseling remaja gitu. Nah itu berperan sebagai wadah informasi dan edukasi. Biasanya kalau di desa-desa yang di kampung KB itu biasanya ada PR gitu, yang mana PR tuh kumpulan remaja. Jadi ketika ada permasalahan bisa melakukan konseling ke PR ini gitu. Makanya tuh yang kedua tempat konseling, dan yang terakhir sarana pengembangan karakter. Nah ini peran remaja. Jadi tadi udah dijelasin ya, genre itu apa? Generasi berencana. Permasalahan utama dalam genre itu apa? Ada 3. Yang pertama jangan apa? Yang kedua Seks bebas. Yang terakhir Penyalahgunaan. Nah yang 3 ini tuh harus benar-benar dihindari ya. Terus peran kita harus seperti apa gitu. Ini
menjadi individu yang sadar dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Kita harus sadar terhadap diri kita sendiri gitu, bahwa yang bisa membawa kita kepada kesuksesan itu hanya diri kita sendiri, dan yang bisa membawa kita kepada hal negatif dan kehancuran masa depan itu diri kita sendiri. Makanya harus bertanggung jawab gitu ya. Terus yang kedua, menerapkan nilai-nilai genre dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang tiga ini tuh tadi harus diterapkan ya, yang tiga ini tuh gitu, yang tiga yang harus dihindari ini tuh harus diterapkan. Dalam artian ya, jangan hindari dulu pernikahan dini, terus hindari seks bebas, sama hindari narkoba, dan yang terakhir menjadi agen perubahan dengan mengajak teman sebaya berperilaku sehat dan berencana. Jadi genre ini tuh kesimpulannya bahwa genre ini tuh upaya strategis dalam membentuk remaja yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki masa depan yang terarah. Jadi inti dari semuanya program genre ini yang udah diluncurkan oleh BKKBN ya, itu tuh mengarah supaya remaja-remaja di Indonesia itu tuh bisa berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki masa depan yang cerah. Begitu. Ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja ya.